Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sistem Informasi dan Pengendalian Internal, Program Studi Akuntansi Syariah, kelas 6C. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nazarudin, Agus Supriyono, Nurul Baiti, Muslimah, dan saya sendiri Vivi Safitri. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kasus Enron. Nah, materi yang pertama adalah tentang sejarahnya. Enron didirikan pada tahun 1985 oleh sebuah perusahaan Houston Natural Gas dengan Internot, sebuah perusahaan lain dalam pimpinan minyak sebagai hasil merger yang diwajibkan oleh peraturan perundangan pemerintah federal Amerika. Nah, di tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik senilai 2 miliar dolar. Masih di tahun yang sama, manajemen mengubah nama perusahaan menjadi Enron Capital and Trade Research, yang menjadi perusahaan Amerika terbesar yang komoditas utamanya adalah gas alam dan listrik. Pendapatan Enron meningkat tajam dari 2 miliar dolar menjadi 7 miliar dolar dengan jumlah karyawan sebanyak 2.000 tenaga kerja yang awalnya hanya 200 tenaga kerja. Tidak cukup hanya dengan prestasi tersebut, Enron kemudian membentuk Enron Online atau yang biasa disebut dengan EOL pada Oktober 1999. Dalam waktu sekejap, EOL berhasil melaksanakan transaksi sebesar 335 miliar dolar pada tahun 2000. Januari 2000, Enron mengumumkan sebuah rencana yang sangat ambisius, yaitu membuat jaringan elektronik broadband yang berkecepatan tinggi atau high speed broadband. Nah, Enron ini membiayai ratusan juta dolar guna melaksanakan program ini, walaupun keuntungannya belum nampak. Namun, harga saham Enron di Wall Street melonjak menjadi 40 dolar, bahkan meningkat menjadi 90,56 dolar. Sehingga Enron dinyatakan oleh majalah Fortune maupun media lain sebagai one of the most admired and innovative companies in the world. Komoditas utama Enron adalah energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas hingga pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Latar belakang terjadinya kasus Enron. Pada tanggal 2 Desember 2001, dunia perekonomian dikejutkan dengan munculnya berita bahwa Enron Corporation, yang merupakan salah satu dari 7 perusahaan yang terbesar di dunia, pada saat itu mengalami kebangkrutan. Enron sendiri merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika pada saat itu. Yang memprihatinkan dari kebangkrutan Enron ini adalah kebangkrutan Enron tidaklah disebabkan oleh perekonomian dunia yang sedang melemah, melainkan kebangkrutan ini disebabkan oleh kesalahan fatal dalam sistem akuntansi perusahaan tersebut. Selama 7 tahun terakhir, Enron selalu melebih-lebihkan laba dan menutupi hutang-hutang yang mereka miliki. Hal ini dimaksudkan agar para investor tetap melirik saham Enron dan yang pada saat itu sempat menjadi primadona perekonomian dunia. Effendi Skilling menjelaskan bahwa kebangkrutan Enron disebabkan oleh terganggunya proses bisnis akibat kredit rating perusahaan yang menurun. Nah, terjadinya penurunan nilai rating investasi perusahaan disebabkan oleh hutangnya yang terlalu besar yang sebelumnya tidak tercatat dalam neraca, kemudian diklasifikasikan ulang sehingga tercatat dalam neraca. Hutang yang dimiliki Enron tidak hanya sebesar 13 juta US dollar Amerika, tetapi bertambah hingga 38 juta dolar US dollar Amerika. Dalam pengklasifikasian ulang yang dilakukan, terdapat banyak special purpose entity dan kerjasama yang tidak tercatat dalam neraca yang memiliki banyak hutang, sehingga pada proses konsolidasi ulang terjadi ketidakcocokan yang kemudian menyebabkan nilai ekuitas perusahaan yang jatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pelanggaran dilakukan oleh Enron.
Untuk memenuhi persyaratan Moody dan S&P, Enron menjaga leverage rasionya. Kegagalan untuk meningkatkan kredit ratingnya mendorong Enron untuk meningkatkan margin dengan memperbesar paper profit dan penurunan nilai aset ditransfer ke Special Purpose Vehicle atau SPV. Untuk meningkatkan modal dan melindungi risiko, Enron memanfaatkan SPV bekerja sama dengan pihak luar sebagai keranjang sampah sebagai menambah aset dan liabilitas, termasuk tempat pembuangan aset yang mengalami penurunan. Lindung nilai untuk mengofset kerugian Enron dan memanfaatkan derivatives karena tidak dikonsolidasikan, maka laporan keuangan Enron tidak terganggu. Kerugian yang diderita SPV tertutup dengan saham Enron. 3 dari 2.000 SPV dipimpin Eston dari tahun 1999 sampai Juli 2001. Membayar Preston lebih dari 30 juta dolar untuk manajemen Fed. Jauh lebih besar dari pendapatannya di Enron dengan persetujuan top manajemen dan BOD Enron. Suatu SPV juga melakukan investasi ke SPV lain. November 2001, 75% saham di Mariner Engine meningkat menjadi 350 juta dolar, hampir 2 kali lipat nilai initial investment. Baik, di sini saya Muslimah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan peran Arthur Andersen. Pada bulan September 2001, pemerintah mulai mencium adanya ketidakberesan dalam laporan keuangan Enron. Laporan keuangan yang sama diakui bahwa selama 7 bulan terakhir, Enron selalu melebih-lebihkan laba bersih mereka. Akibat laporan mengejutkan ini, nilai saham Enron mulai turun drastis, dan saat Enron mengumumkan bahwa perusahaan harus gulung tikar, 2 September 2001, harga saham Enron hanya 26 sen. Hukum perusahaan Amerika menyatakan bahwa setiap perusahaan terbuka Amerika harus diperiksa pembukuannya oleh auditor independen dari Certified Public Accounting Firm. Tidak jarang, akuntan publik menerima uang lebih banyak dari jasa konsultasi daripada jasa audit. Seperti kasus Enron, di mana Arthur Andersen menerima 27 juta US dollar dan konsultasi 25 juta US dollar dari audit. Akhirnya, timbul kesangsian akan kejujuran dan kejernihan dari laporan audit mereka terhadap pembukuan Enron. Yang lebih mengejutkan dunia akuntan adalah peristiwa penghancuran dokumen yang dilakukan oleh David Duncan, ketua partner dari Arthur Andersen, untuk Enron. Panik karena mereka menerima undangan untuk diminta kesangsian di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika atau Kongres, dan memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan ratusan kertas kerja atau work paper dan email yang berhubungan dengan Enron. Kertas kerja adalah dokumen penting dalam dunia profesi akuntan yang berhubungan dengan laporan keuangan dari klien. Secara umum, setiap kertas kerja, komunikasi, dan laporan keuangan harus didokumentasikan dengan baik selama 6 tahun. Baru setelah 6 tahun, dokumen tersebut bisa dihancurkan. Penghancuran dokumen ini memberikan keyakinan pada publik dan Kongres bahwa Arthur Andersen sebenarnya mengetahui bisnis buruk dari Enron, tetapi tidak mau mengungkapkannya dalam laporan audit mereka karena takut kehilangan Enron sebagai kliennya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana berakhirnya kasus Enron ini. Kasus Enron berakhir
dengan menimbulkan adanya perubahan dari segi pandangan hukum di Amerika. Presiden Bush mengesahkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota Senat Paul Sarbanes dan Michael Oxley pada tanggal 30 Juli 2002. Ikhtisar dari Sarbanes-Oxley 2002 adalah yang pertama, memberi kejelasan dan kepastian atas Dewan Pengawas Independen yang bertugas sepenuhnya untuk mengawasi pelaku pasar modal. Dewan ini akan diawasi SEC. Yang kedua, menetapkan tanggung jawab baru terhadap komite audit, menetapkan aturan dan keharusan baru untuk pelapor perusahaan. Yang ketiga, mendefinisikan jasa non-audit yang dapat diberikan oleh KAP kepada klien audit, yaitu melarang KAP melakukan 8 jenis jasa audit kepada klien audit, yang mana di dalamnya adalah pembukuan, desain dan sistem informasi keuangan, jasa penilaian, jasa aktuaris, outsourcing, jasa internal audit, fungsi manajemen SDM, broken pialang atau penasehat investasi, jasa hukum dan jasa profesional lainnya yang tidak berhubungan dengan audit. Yang keempat, memperberat hukuman atas kecurangan yang dilakukan perusahaan. Yang kelima, mengharuskan adanya peraturan yang mengatur benturan kepentingan. Yang keenam, meningkatkan secara signifikan tanggung jawab dan anggaran SEC. Yang keenam, mengizinkan pemberian jasa lainnya dengan persetujuan terlebih dahulu dari komite audit. Sekian dari penjelasan saya terkait berakhirnya kasus Enron. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kasus pada Enron. Nah, dampak kasus pada Enron itu ada 5. Yang pertama itu dampak kepada Enron, dan yang kedua dampak bagi stakeholder, dan yang ketiga dampak bagi KAP Arthur Andersen, dan yang keempat dampak kepada akuntan publik, dan yang kelima dampak kepada perekonomian. Nah, selanjutnya itu yang pertama ada dampak bagi Enron. Nah, dampak bagi Enron ini mengalami kebangkrutan dengan meninggalkan hutang hampir senilai 31,2 miliar US dollar, serta sertifikat saham mereka tak memiliki nilai sehingga para investor tidak tertarik untuk menanam modal di Enron lagi. Nah, selanjutnya itu ada dampak bagi seluruh manajemen perusahaan di Amerika Serikat. Nah, yang pertama itu mengharuskan adanya sertifikasi CEO atau CFO atas laporan berkala yang disampaikan CEC. Selanjutnya ada dampak bagi KAP Arthur Andersen. Nah, dampak bagi KAP Arthur Andersen, nah di Amerika sendiri aktivitas seluruh member Andersen itu dibukukan sama pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada dampak bagi angkutan publik. Nah, setelah kasus Enron berakhir, pemerintah Amerika menerbitkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley yang berdampak bagi angkutan publik. Dampak tersebut antara lain itu membuat Public Accounting Oversight Board yang bertujuan untuk mengawasi audit atas perusahaan publik dan melindungi kepentingan investor. Nah, selanjutnya itu ada dampak bagi perekonomian di Amerika. Nah, akibat kebangkrutan Enron pada tahun 2000, sekitar 4.000 tenaga kerja kini menjadi pengangguran.